Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, and our presentation. First of all, let me thank you for watching this video, and special thanks to Madam Al-Fatih for giving the chance to our group to present about today's topic, which is international economic environment. Next. Okay, before we start, let me introduce me and my group members. My name is Giva Karoldiaska. It is also Humam Hanif Nasution, Muhammad Nabil, and Ramadan. We we are Group 8 from Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Okay, next. Oke, jadi dalam presentasi ini akan membahas tentang dari pemasaran domestik ke pemasaran global. Yang pertama itu ada pemasaran domestik, yang kedua ada pemasaran ekspor, yang ketiga ada pemasaran internasional, yang keempat pemasaran multinasional, dan yang terakhir pemasaran global atau transnasional. Berikut ini dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada pemasaran domestik, yaitu pemasaran yang secara nyata ditujukan pada pasar dalam negeri. Sorry sebelumnya, suara saya udah terdengar ya? Udah. Kedengeran. Selanjutnya, Udah. thank you, pemasaran ekspor, yaitu pemasaran yang ditujukan pada pasar luar negeri selain dalam negeri sendiri. Pemasaran ekspor merupakan tahap awal untuk merespon peluang pasar di luar negeri. Fokus pada tahapan ekspor memanfaatkan pengalaman dalam negeri, namun bagi perusahaan yang canggih akan mempelajari pasar sasaran dan mengubah produknya agar sesuai dengan kebutuhan spesifik dari pelanggan di negara sasaran. Selanjutnya ada pemasaran internasional, yaitu pemasaran internasional selangkah lebih maju dari ekspor. Perusahaan pemasar internasional banyak melibatkan diri dalam lingkungan pemasaran di negara tujuan. Misalnya, dalam hal kebutuhan bahan baku, perusahaan mulai memenuhinya di negara tujuan agar lebih kompetitif dibandingkan dari negara asal. Perwakilan perusahaan ini memfokuskan pada pemanfaatan produk dan kompetensi perusahaan tersebut di negara tujuan dan merupakan jaringan internasional yang akan memperkuat posisi tawarnya di pasaran internasional. Selanjutnya ada pemasaran multinasional, yaitu berdasarkan pengalaman internasionalnya perusahaan multinasional mulai memfokuskan pada pengalaman, kondisi empiris, dan produk di negara tujuan dengan menyadari perbedaan dan keunikan lingkungan dalam negara yang dituju. Melalui inovasi dan upaya adaptasi pada kebutuhan dan keinginan yang unik dari para pelanggan di negara tujuan itu, perusahaan mengembangkan jaringan pemasaran baru ke berbagai mancanegara melalui program investasi. Perusahaan yang beroperasi seperti ini disebut sebagai multinational corporation MNC. Maaf sebelumnya teman-teman, saya akan matiin mic dulu bentar ya. Sorry, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Maaf. Selanjutnya ada pemasaran global atau transnasional. Pemasaran global atau transnasional memfokuskan pada proses adaptasi pemanfaatan aset, pengalaman, dan produk secara global dengan kondisi unik atau beragam di setiap negara sasaran. Konsep ini mengakui budaya universal, multibudaya atau multikultural, serta perbedaan pasar yang beragam. Jika perusahaan internasional menerapkan kampanye komunikasi yang sesuai di negara asalnya, dan pendekatan perusahaan multinasional dengan cara menciptakan kampanye unik di setiap negara sasaran, maka perusahaan global atau internasional akan membedakan apa yang bersifat global dan universal, serta apa yang spesifik dan unik menurut negara sasaran. Jadi, perusahaan global atau transnasional akan menerapkan kampanye komunikasi yang bersifat global dan universal, tetapi dengan tidak mengabaikan hal-hal yang spesifik dan unik di negara sasaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Persamaan dan perbedaan dari pemasaran domestik dan pemasaran global. Persamaannya adalah konsep dasar, kegiatan, dan proses pemasaran. Perbedaannya ada di lingkungan nasional, tempat tempat pemasaran global dilaksanakan, sistem pengorganisasian,
dan program pemasarannya kadang berbeda yang diterapkan di negara asal dengan yang di negara sasaran. Terima kasih. Okay, we reached the end of the presentation. Thank you all for listening, and we're sorry if there are wrong words and shortcomings from our presentation. I hope you all have a good day, and thank you once again, and Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.